Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru lillah ala ni'amillah. Wa na'udhu billah min kulli fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati fi yawmis sa'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahul huda ajma'ina, amma ba'du. Alhamdulillah, hadratul mukarramin, para pemirsa NHTV yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan hari ini, insyaallah kita akan membahas sedikit efek atau dampak buruk ketika makanan haram masuk ke dalam tubuh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu hari Rasulullah berkata kepada Ka'ab, "Ya Ka'ab ibnu Ujaizah, innahu la yadkhulul jannah lahmu nabata min suhtin." Wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari makanan yang haram. Subhanallah, ketika makanan haram masuk ke dalam tubuh kita, ketika makanan haram tertelan ke dalam tubuh kita, maka subhanallah, efeknya sangat berat, efeknya sangat keras, di mana Allah telah mengancam, Allah telah menahan bahwa daging yang tumbuh dari perkara yang haram maka tidak akan bisa masuk surga. Dan tidak hanya itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridu ay yustajaballahu da'watuh falyatib ta'amatuh." Barang siapa yang menginginkan doanya diterima oleh Allah, maka falyutib ta'amatuh, perbaikilah makanannya, perbaikilah apa yang ia makan, apa yang ia minum, apa yang ia masukkan ke dalam tubuhnya. Tentang hal ini ada sebuah kisah, yaitu kisah sufi atau kisah tasawuf dari seorang waliullah yang bernama Ibrahim ibnu Adam. Ibrahim ibnu Adam adalah salah satu waliullah yang diberikan karamah oleh Allah bisa mendengar perkataan malaikat. Suatu hari Ibrahim ibnu Adam telah melakukan ibadah haji di kota Mekah. Selepas ibadah haji, Ibrahim ibnu Adam hendak bepergian ke Masjidil Aqsa, hendak hijrah ke Masjidil Aqsa, hendak ziarah ke Masjidil Aqsa untuk melaksanakan ibadah juga. Karena memang kebiasaan dari Ibrahim ibnu Adam, ketika sesudah melaksanakan ibudiyah di kota Mekah, ia hijrah, ia ziarah ke Masjidil Aqsa untuk beribadah pula. Dan ketika hendak berangkat ke sana, Ibrahim ibnu Adam hendak mencari perbekalan untuk dirinya ketika di perjalanan menuju Masjidil Aqsa. Ia mendatangi pasar dan membeli sebungkus kurma. Ketika ia membeli sebungkus kurma, didapati di situ seorang penjual yang sangat sepuh. Maka ia datangi, ia hendak membeli kurma, sebungkus kurma, kurang lebih 1 atau 2 kilo kurma saat itu. Setelah ditimbangnya, maka tidak disangka dan tidak disengaja ada kurma yang jatuh, dan oleh Ibrahim ibnu Adam kurma yang jatuh tersebut diambilnya. Kemudian tidak sengaja pula satu butir kurma tersebut ia makan oleh Ibrahim ibnu Adam. Setelah terkemasi kurma yang ia beli dan ia bayar, maka Ibrahim ibnu Adam pun melanjutkan perjalanan ke Masjidil Aqsa. Sesampainya di Masjidil Aqsa, seperti biasa yang rutin ia lakukan, ia selalu bersujud, ia selalu beribadah, ia selalu bermunajat di bawah kubah Sakhra di Masjidil Aqsa. Di tengah-tengah ibudiyahnya, di tengah-tengah sujudnya, Ibrahim ibnu Adam mendengar perkataan malaikat. Ada 2 malaikat yang berkata, malaikat pertama bertanya pada malaikat yang kedua, "Wahai malaikat, tahukah engkau siapa dia?" Malaikat kedua menjawab, "Dia adalah Ibrahim ibnu Adam, seorang waliullah yang mustajabah doanya, seorang waliullah yang selalu diterima ibadahnya." Tapi jawab malaikat yang satunya, "Sekarang dia tidak lagi. Ibrahim ibnu Adam adalah seorang wali yang doanya tertolak di hadapan Allah, yang ibadahnya tertolak di hadapan Allah karena 1 butir kurma yang ia telan tanpa mendapatkan izin dari penjualnya." Subhanallah, efek yang sangat besar. Ketika Ibrahim ibnu Adam mendengar perkataan malaikat tersebut, ia menangis. Ya Allah, astagfirullah, berarti selama ini
ibadahku, doaku, sholatku tidak diterima oleh Allah karena satu butir kurma yang telah masuk ke dalam tubuhku tanpa mendapat izin dari penjualnya. Yang saat itu ketika membeli ada kurma jatuh dan ia makan. Subhanallah. Maka saat itu pula Ibrahim ibn Adham melakukan tekad untuk kembali ke Mekah mencari si penjual kurma. Dan subhanallah, dengan tekad yang kuat untuk halalnya satu butir kurma yang sudah masuk ke dalam tubuh, seorang waliullah Ibrahim ibn Adham rela perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Mekah. Padahal saat itu perjalanan menempuh 2 bulan. Maka ia pun kembali ke Mekah. Sesampai di Mekah 2 bulan berikutnya, Ibrahim ibn Adham mencari di mana penjual kurma yang dulunya ia beli di situ. Dikelilingi pasar sekitar Mekah. Dan ia tidak dapati orang sepuh, orang tua penjual kurma tersebut. Tetapi dia ingat posisi, sudut, dan tempat di mana orang tersebut berjualan. Maka ia datangi. Dan yang terdapat di situ adalah anak muda menjual kurma. Ibrahim ibn Adham pun tanya kepada anak muda tersebut, "Wahai anak muda, tahukah engkau orang tua, orang sepuh yang menjual kurma di sini?" Maka pemuda tersebut menjawab, "Iya, aku tahu." "Di mana? Tunjukkan aku." Pemuda tersebut menjawab, "Ia sudah meninggal 1 bulan yang lalu." Semakin teriris Ibrahim ibn Adham, semakin menangis Ibrahim ibn Adham. Belum sempat halal satu butir kurma yang telah mengganjal doa dan ibadahnya, yang haram masuk ke dalam tubuhnya, orang yang memiliki hak tersebut sudah meninggal. Oleh karena itu, akhirnya Ibrahim ibn Adham bertanya, "Wahai anak muda, siapakah engkau?" "Aku adalah putranya." Di sini ada luang dalam hati Ibrahim ibn Adham, berarti dia, engkau pemuda, adalah ahli warisnya. Maka Ibrahim ibn Adham meminta halal karena si pemuda tersebut adalah anak dari orang tua, orang sepuh yang saat itu berjualan. Dan pemuda itu pun mengiyakan menghalalkan satu butir kurma yang saat itu tidak sengaja tertelan Ibrahim ibn Adham dan mengganjal tidak diterimanya doa Ibrahim ibn Adham dan tidak diterimanya sholat Ibrahim ibn Adham oleh Allah. Tetapi ketika mendapat halal dari penjual kurma muda, putra dari penjual kurma yang sepuh tadi, penjual kurma yang muda tadi mengatakan, "Sesungguhnya yang menjadi waris bukan hanya aku, karena orang tua tersebut, bapakku tersebut, abahku tersebut memiliki 11 putra. Maka 11 putra tersebut juga memiliki hak waris atas satu kurma, satu butir kurma yang telah engkau telan." Dan subhanallah, begitu kuat keinginan Ibrahim ibn Adham untuk halalnya satu butir kurma tersebut, ia pun rela menanyakan alamat satu persatu ahli waris keturunan dari orang sepuh penjual kurma. Padahal hanya satu butir. Tapi bisa ketika itu haram menjadikan diri kita tertolak, ibadah kita tertolak, doa kita. Dan subhanallah, Ibrahim ibn Adham satu persatu alamat dari putra atau ahli waris orang sepuh tersebut didatangi walaupun jaraknya jauh. Hanya untuk apa? Halalnya satu butir kurma. Dan setelah selesai semuanya, maka Ibrahim ibn Adham pun kembali lagi kepada Quba Sakhra di Masjidil Aqsa. Ia bersujud, ia bertobat. Dan di situ telah dia dengar lagi suara malaikat, 2 malaikat yang bercakap. Yang satu bertanya kepada yang kedua, "Wahai malaikat, tahukah dia?" Yang kedua menjawab, "Saya tahu dia adalah Ibrahim ibn Adham, yang dimana yang dulu dia sholatnya tidak diterima oleh Allah, ibadahnya tidak diterima oleh Allah gara-gara satu butir kurma yang haram masuk ke dalam tubuhnya." Tapi jawab malaikat yang satu, "Sekarang tidak. Allah telah mengampuni dosanya. Allah telah menghalalkan satu butir kurma yang masuk ke dalam tubuhnya. Sehingga sekarang Ibrahim ibn Adham adalah waliullah yang dicintai oleh Allah, yang mustajabah doanya, yang diterima sholatnya oleh Allah, yang diterima ibadahnya oleh Allah." Subhanallah, para pemirsa Ena TV yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu mari kita berhati-hati. Jangan sampai ada satu butir saja makanan yang haram tertelan di dalam tubuh kita. Satu cuil saja makanan yang haram masuk ke dalam tubuh kita, karena bisa jadi itulah yang menjadi pengganjal kita susah untuk mendekat kepada Allah kita, mendekat kepada Tuhan kita, sehingga ibadah kita tidak diterima oleh Allah, salat kita tidak diterima oleh Allah. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Oleh karena itu perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit tadi bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita selalu dijaga oleh Allah, selalu dilimpahkan rezeki yang halal dan barokah oleh Allah taala. Amin ya rabbal alamin.
hadanallahu wa iyyakum wa lafa minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.